Terima kasih sudah klik video ini. Di sebuah kota kecil yang tenang di Swedia, hiduplah seorang wanita bernama Lena Anderson. Usianya menginjak 38 tahun dengan paras yang masih mempesona dan tatapan mata biru yang menyimpan cerita panjang kehidupannya. Lena adalah seorang janda tanpa anak setelah pernikahannya yang kandas beberapa tahun lalu. Namun, ia tidak membiarkan kesedihannya membatasi langkahnya. Sejak kedua orang tuanya meninggal dunia, Lena menjalani hidup sendiri, tapi ia tidak benar-benar merasa sendirian. Ada satu warisan berharga yang selalu membuatnya merasa dekat dengan keluarganya, bisnis kuliner keluarga yang telah berjalan selama 3 generasi, sebuah restoran kecil yang terletak di pusat kota, dikenal dengan masakan khas Swedia yang autentik. Dengan tangan dinginnya, Lena melanjutkan usaha tersebut dengan penuh dedikasi. Ia tidak hanya mempertahankan cita rasa khas keluarganya, tetapi juga mulai berinovasi untuk menarik pelanggan baru. Setiap hari, ia sibuk di dapur, mencicipi berbagai resep, mengatur karyawan, dan menyapa pelanggan dengan senyum ramahnya. Di tengah kesibukannya mengelola bisnis keluarga, Lena memiliki satu kebiasaan yang selalu membuatnya merasa lebih terhubung dengan dunia luar, bermain media sosial. Ia aktif di berbagai platform, mulai dari Instagram hingga aplikasi perkenalan, baik yang lokal maupun internasional. Bagi Lena, media sosial bukan hanya tempat hiburan, tetapi juga jendela untuk mengenal berbagai karakter manusia dari belahan dunia yang berbeda. Suatu malam, setelah restoran tutup, Lena duduk di sofa dengan secangkir teh hangat di tangannya. Dengan santai, ia membuka aplikasi perkenalan yang sering ia gunakan. Matanya mengamati berbagai profil orang-orang yang muncul di layar ponselnya, hingga akhirnya ia tanpa sengaja berkenalan dengan seorang pemuda dari Indonesia bernama Lutfi. Lutfi, seorang pria berusia 24 tahun asal Jawa Barat, adalah sosok yang sederhana namun penuh semangat, lulusan SMA yang kini menjalankan usaha jualan online untuk memenuhi kebutuhannya. Kesibukannya dengan bisnis kecilnya tak menghalangi hobi kecilnya berkenalan dengan orang baru di media sosial. Baginya itu adalah cara menyenangkan untuk menghabiskan waktu luang sekaligus memperluas wawasannya tentang dunia luar. Awalnya perkenalan mereka hanya sekadar obrolan ringan. Lena penasaran dengan Indonesia, negeri yang belum pernah ia kunjungi. Ia bertanya tentang makanan khas, budaya, dan kehidupan di sana. Sementara Lutfi, dengan penuh antusias, menjelaskan tentang sate, nasi goreng, batik hingga kebiasaan masyarakat di desanya. Percakapan mereka yang ringan berubah menjadi perbincangan yang lebih dalam. Lena merasa nyaman berbicara dengan Lutfi, seorang pemuda yang jauh lebih muda darinya tetapi memiliki cara berpikir yang dewasa. Begitu juga dengan Lutfi, ia tak menyangka bisa mengobrol akrab dengan seorang wanita Swedia yang memiliki latar belakang begitu berbeda. Hari berganti, dan tanpa sadar, mereka mulai rutin berbincang setiap malam. Dari sekadar basa-basi hingga berbagi cerita kehidupan masing-masing. Sejak bertukar nomor WhatsApp, hubungan Lena dan Lutfi semakin dekat. Kini mereka jarang membuka aplikasi perkenalan atau media sosial lainnya, karena setiap hari mereka sudah saling menghubungi langsung baik pagi, siang, maupun malam. Ada saja hal yang mereka bicarakan, meski terpisah oleh ribuan kilometer. Kehadiran satu sama lain dalam hidup mereka terasa nyata. Malam itu, seperti biasa, mereka melakukan video call. Lena duduk di ruang tamunya yang hangat, sementara Lutfi berada di kamarnya di Jawa Barat, hanya ditemani lampu kecil yang redup. Lena berkata, "Hai Lutfi, kamu lagi apa?" Lutfi baru selesai packing barang pesanan pelanggan. "Kamu sendiri, Lena?" "Aku baru pulang dari restoran, hari ini sangat sibuk." "Lutfi," jawab Lena. "Wah capek banget, pasti udah makan," kata Lutfi. Lena tertawa kecil, "Belum, aku malah lebih suka ngobrol dulu sama kamu." Lutfi tersenyum, Jangan gitu dong, kesehatan tetap nomor 1, nanti kalau sakit, aku yang repot mikirin kamu." Lena tersenyum mendengar perhatian Lutfi. Meski mereka baru beberapa bulan mengenal satu sama lain, ada rasa nyaman yang mulai tumbuh di hati mereka. Lena pun menjawab, "Baiklah, setelah ini aku makan."
Ngomong-ngomong, aku tadi lihat video tentang Indonesia. Indah sekali, aku jadi ingin pergi ke sana. Lutfi dengan mata berbinar berkata, wah kalau kamu ke sini, aku bakal jadi guide kamu, aku ajak ke Bandung, ke Jogja, pokoknya ke tempat-tempat keren. Lena tertawa senang, aku serius Lutfi, mungkin suatu hari nanti aku benar-benar akan ke Indonesia. Lutfi tersenyum lembut, aku bakal senang banget kalau itu terjadi. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin dalam. Mereka bukan hanya teman bicara, tetapi juga tempat berbagi keluh kesah dan impian. Bulan demi bulan berlalu, dan hubungan Lena serta Lutfi semakin erat. Meski terbentang ribuan kilometer di antara mereka, keduanya merasa semakin dekat. Setiap hari mereka bertukar kabar, berbagi cerita, dan saling menyemangati dalam kesibukan masing-masing. Namun, ada satu hal yang tidak Lutfi ketahui. Lena sedang merencanakan sesuatu yang besar. Di sela kesibukannya mengurus restoran, Lena diam-diam mengurus paspor dan semua persyaratan lain untuk pergi ke Indonesia. Hatinya berdebar setiap kali membayangkan momen di mana ia akan bertemu Lutfi untuk pertama kalinya secara langsung. Suatu malam, mereka kembali berbincang lewat video call. Lutfi berkata, Lena, kamu lagi sibuk banget ya akhir-akhir ini. Aku perhatiin kamu kadang balas chat agak lama. Jangan terlalu capek ya, aku jadi khawatir. Lena tertawa kecil, aku baik-baik saja Lutfi, kamu jangan khawatir. Lutfi tidak terlalu curiga, tapi di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang sedang dirahasiakan oleh Lena. Beberapa minggu kemudian, Lena akhirnya menyelesaikan semua dokumen perjalanannya yang tersisa. Hanya tinggal menentukan tanggal keberangkatannya. Namun, ia tidak ingin terburu-buru. Ia ingin memastikan semuanya sempurna agar momen pertemuan pertamanya dengan Lutfi menjadi kejutan yang tak terlupakan. Di satu sisi, Lutfi sama sekali tidak memiliki firasat bahwa wanita yang telah menjadi bagian penting dalam hidupnya ini sedang merencanakan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Malam itu, Lena akhirnya mengirim pesan yang akan mengubah segalanya. Lutfi, aku ada kejutan untukmu. Jemput aku di bandara besok pukul 3 pagi. Aku benar-benar akan ke Indonesia. Sampai jumpa. Saat pesan itu terkirim, Lena merasa gugup tapi juga bersemangat. Ia membayangkan bagaimana reaksi Lutfi saat membaca pesannya nanti. Namun, Lutfi tidak segera membalas. Di Jawa Barat, waktu sudah menunjukkan tengah malam. Lutfi, yang lelah setelah seharian mengurus pesanan online, tertidur lebih awal tanpa mengetahui bahwa ada kejutan besar menunggunya di ponselnya. Matahari baru saja terbit ketika Lutfi terbangun. Seperti biasa, hal pertama yang ia lakukan adalah mengecek ponselnya. Begitu membuka chat dari Lena, matanya langsung membelalak. Lena jemput aku di bandara pukul 3 pagi. Lutfi langsung melihat jam di ponselnya. Pukul 7 pagi. Astagfirullah gila. Lena udah nyampe. Lutfi langsung meloncat dari tempat tidur. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetar saat ia buru-buru mengetik pesan. Lena, maaf banget, aku ketiduran. Kamu di mana sekarang? Kamu baik-baik saja. Tak sampai 1 menit, Lena membalas. Akhirnya kamu bangun, aku sudah di bandara sejak tadi, aku duduk di kafe menikmati kopi, aku baik-baik saja tapi aku agak kesepian menunggu seseorang yang harusnya menjemputku. Lutfi hampir panik, tapi sedikit lega mengetahui Lena masih di bandara. Lutfi, aku benar-benar minta maaf, aku langsung ke sana sekarang juga, tunggu aku. Tanpa pikir panjang Lutfi langsung mandi kilat, mengambil jaket, dan bergegas keluar rumah. Ia bahkan lupa sarapan karena hanya ada satu hal di kepalanya. Lena benar-benar datang. Sepanjang perjalanan ke bandara, pikirannya berkecamuk. Bagaimana pertemuan pertama mereka akan berlangsung? Apa yang harus ia katakan? Apakah Lena kecewa karena ia telat? Jarak ke bandara terasa lebih lama dari biasanya. Tapi akhirnya Lutfi sampai dengan napas memburu. Ia berlari masuk ke terminal kedatangan internasional, mencari sosok wanita yang selama ini hanya ia kenal lewat layar ponsel. Dan di sanalah dia,
Lena duduk di sudut kafe bandara dengan secangkir kopi di depannya. Ketika mata mereka akhirnya bertemu, waktu seakan berhenti. Lutfi berdiri mematung sejenak, tidak percaya bahwa wanita yang selama ini hanya ia lihat di layar ponsel kini ada di hadapannya. Lena benar-benar nyata. Wajahnya yang cantik dengan mata biru yang indah, rambut pirangnya tergerai sempurna, serta posturnya yang tinggi dan sedikit berisi membuatnya tampak elegan. Di sisi lain, Lena tersenyum melihat Lutfi yang kini berdiri di depannya. Ia tidak salah menilai pria ini. Lutfi memang sederhana, namun ada ketulusan di matanya. Sosoknya tidak berbeda jauh dari yang ia lihat di video call. Hanya saja kesopanannya dan cara bicaranya yang ramah justru semakin membuat Lena terpesona. Mereka saling menatap sejenak sebelum akhirnya Lutfi yang pertama kali membuka suara dengan sedikit canggung. "Lena, kamu benar-benar datang." Lena tertawa kecil, "Tentu saja, aku sudah bilang akan datang kan." Lutfi tersenyum lebar, masih tak percaya bahwa semua ini nyata. Tanpa sadar ia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Lutfi, aku masih sulit percaya, ini bukan mimpi. Aku benar-benar minta maaf karena ketiduran tadi malam. Kamu pasti lelah nunggu di sini lama banget," kata Lutfi. Lena tersenyum lembut, "Tidak apa-apa Lutfi, yang penting kamu datang." Setelah perasaan canggung mulai menghilang, mereka pun duduk di sebuah kafe bandara. Lutfi memesan kopi dan beberapa makanan ringan. Percakapan mereka mengalir begitu saja seperti dua sahabat lama yang baru saja bertemu kembali. "Lutfi, jadi, bagaimana rasanya pertama kali datang ke Indonesia?" "Lena, sangat berbeda dari Swedia, tentu saja, tapi aku suka. Udara di sini lebih hangat dan orang-orang terlihat ramah." Lutfi tertawa kecil. "Ya, di sini memang jauh lebih panas daripada di negara kamu. Kamu bakal butuh waktu buat terbiasa." Lena tertawa, "Aku tahu dan aku siap untuk itu." Mereka berbicara cukup lama. Lena menceritakan perjalanannya dari Swedia, bagaimana ia diam-diam mempersiapkan semuanya tanpa memberitahu Lutfi, hingga akhirnya ia benar-benar berdiri di bandara ini. Lutfi di sisi lain, masih merasa hatinya berdebar setiap kali ia menatap wanita di hadapannya. Namun seiring waktu berjalan, Lutfi mulai memikirkan sesuatu. Lena baru tiba dan ia tentu butuh tempat untuk beristirahat. Ia ingin sekali langsung mengajak Lena ke rumahnya, tetapi ia tahu bahwa itu bukan ide yang baik untuk saat ini. Lutfi berkata, "Lena, kamu pasti butuh istirahat setelah perjalanan panjang ini. Aku akan mencarikan hotel untukmu dulu sebelum kita punya waktu untuk jalan-jalan. Atau kalau kamu mau, aku bisa ajak kamu ke rumahku nanti setelah kamu merasa lebih nyaman." Lena tersenyum lembut, "Terima kasih Lutfi, kamu benar-benar perhatian. Aku percaya pilihanmu, jadi tolong carikan hotel yang nyaman untukku ya." Lutfi mengangguk dengan semangat. Ia segera menghubungi beberapa hotel terdekat dan akhirnya menemukan satu tempat yang nyaman untuk Lena menginap. Setelah mereka menyelesaikan makanan mereka, Lutfi membantu Lena membawa barang-barangnya dan mengantar wanita yang kini semakin berarti baginya ke hotel. Setelah Lena beristirahat beberapa jam di hotel, Lutfi kembali menemuinya di lobi. Malam mulai larut dan mereka memutuskan untuk duduk di balkon kamar hotel. Lena menikmati udara malam yang tenang sambil berbincang lebih dalam. Lena tampak lebih santai sekarang, dengan segelas teh di tangannya. Ia menatap Lutfi dengan penuh arti, seolah ingin mengatakan sesuatu yang telah lama ia pendam. Lutfi yang peka langsung menyadari perubahan raut wajah Lena. "Lutfi, ada apa Lena? Kamu terlihat sedikit serius," kata Lutfi. Lena menarik nafas dalam lalu menatap mata Lutfi lekat-lekat. "Lutfi, aku harus mengatakan sesuatu yang sudah lama ingin aku ungkapkan." Lutfi menelan ludah, merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. "Lena, sebelum aku memutuskan untuk datang ke sini, aku sudah menyadari sesuatu. Aku tidak hanya menganggapmu sebagai teman biasa, aku menyayangimu, Lutfi." Lutfi membelalakan mata, tubuhnya mendadak kaku. Ia tidak menyangka Lena akan sejujur ini, dan lebih dari itu, ia juga merasakan hal yang sama. "Lutfi, Lena, aku juga merasa begitu."
Sejak awal, aku merasa nyaman, aku selalu ingin berbicara denganmu, tapi aku takut mengakuinya. Lena tersenyum hangat, lalu menggenggam tangan Lutfi dengan lembut. Lena, aku tahu ini tidak mudah, terutama untukmu. Kita berasal dari dunia yang berbeda, budaya yang berbeda, dan keyakinan yang berbeda. Mendengar itu, Lutfi mendesah pelan. Disinilah bagian yang membuatnya ragu. Ia tahu betul bahwa orang tuanya tidak akan mudah menerima hubungannya dengan Lena. Lutfi, aku juga memikirkan itu, Lena. Keluargaku pasti tidak akan setuju, aku tidak tahu harus bagaimana. Lena menatap Lutfi dengan penuh ketulusan. Lena, aku tidak ingin memaksamu Lutfi, tapi aku ingin kamu tahu bahwa perasaanku tulus. Aku datang ke sini bukan hanya untuk liburan, tapi untuk melihat apakah ada kemungkinan kita bisa benar-benar bersama. Lutfi terdiam. Hatinya berperang dengan logika, namun di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ia tahu bahwa ia telah jatuh cinta pada Lena sejak lama. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Lutfi akhirnya tersenyum. Lutfi, Lena, aku juga mencintaimu. Lena tersenyum lega, matanya berbinar. Namun kejutan malam itu belum berakhir. Lena menarik nafas dalam, lalu melanjutkan pembicaraannya. Lena, aku juga ingin jujur tentang sesuatu, aku seorang janda. Aku pernah menikah, tapi aku tidak memiliki anak. Aku harap ini tidak mengubah perasaanmu. Lutfi kembali terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Lena pernah menikah. Tapi setelah beberapa detik, ia menyadari sesuatu, itu tidak mengubah perasaannya sama sekali. Lutfi tersenyum lembut, aku tidak peduli dengan masa lalumu, Lena. Aku hanya peduli tentang kita sekarang dan masa depan yang mungkin bisa kita bangun bersama. Lena tersenyum haru. Namun sebelum ia bisa berkata lagi, ia menambahkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Lena, dan satu lagi, aku pemilik usaha kuliner di kotaku di Swedia. Restoran yang aku kelola adalah bisnis turun-temurun dari keluargaku. Lutfi terdiam. Wanita yang duduk di hadapannya ini bukan hanya seorang wanita biasa. Dia adalah seorang pengusaha sukses di negaranya. Lutfi merasa sedikit minder, tapi Lena menggenggam tangannya lebih erat. Lena, aku tidak peduli seberapa besar perbedaan kita. Lutfi, aku hanya ingin tahu satu hal. Apakah kamu siap untuk memperjuangkan ini bersamaku? Lutfi menatap Lena dalam-dalam, lalu tersenyum penuh keyakinan. Jika kamu berani datang sejauh ini untukku, maka aku juga harus berani memperjuangkan kita. Lena pun memeluk erat Lutfi. Suasana semakin malam, apalagi Lena, seorang janda yang sudah lama kesepian. Setelah pelukan itu, Lena berpamit ke belakang. Setelah kembali, betapa terkejutnya Lutfi. Keindahan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sesekali dia menelan ludah. Kenapa kamu? Kata Lena sambil duduk di sampingnya. Lena tiba-tiba seperti kemasukan sesuatu. Tingkahnya jadi aneh. Lutfi yang agak kaget belum bereaksi apa-apa. Namun ketika Lena memegangi tongkatnya Lutfi sebagai lelaki normal dan rasa kangen sayang yang teramat, dia pun membalas Lena. Lutfi membuka semua tirai yang menutupi kebun dan gunungnya. Meskipun usianya sudah 38 tahun, namun masih nampak bagus dan indah. Dan akhirnya sesuatu yang diinginkan pun terjadi. Lutfi menyiram kebun Lena, wajah manja dan senyum Lena semakin membuat Lutfi bersemangat. Lutfi pun berjuang untuk membuat kebun Lena banjir. Amin, betapa susahnya, malah Lutfi duluan yang banjir. Lena tersenyum, santai saja, Lutfi rileks, katanya. Setelah beristirahat sambil menikmati kopi, Lutfi melanjutkan kembali. Hampir 1 jam Lutfi berjuang, meskipun tongkatnya imut, ternyata Lena menyukainya, bahkan membuat Lena banjir sangat berlimpah. Lena memeluk erat Lutfi sambil berkata, nanti juga terbiasa. Lutfi tersenyum sambil bercanda, maaf punya saya imut, hihi. Lena menjawab, tidak apa-apa, yang penting bisa membuat banjir. Keesokan harinya, Lutfi ingin memperkenalkan Lena dengan keindahan alam di kampung halamannya. Setelah sarapan,
Ia mengajak Lena berjalan-jalan ke sawah. Lena tampak sangat antusias melihat hamparan hijau yang luas, angin sepau-sepau yang menyejukkan, dan suasana kampung yang damai. Lena berkata, "Lutfi, tempat ini luar biasa, aku tidak pernah melihat sawah seperti ini di Swedia." Lutfi tertawa kecil, "Ya di sini masih alami, aku senang kamu menyukainya." Mereka berjalan menyusuri pematang sawah, menikmati suara burung dan gemercik air dari irigasi yang mengalir. Lutfi mengajak Lena untuk bermain air di sungai kecil dekat sawah, dan Lena tertawa saat air menyentuh kakinya. Setelah puas berjalan-jalan, Lutfi akhirnya membawa Lena ke rumahnya untuk bertemu dengan orang tuanya. Saat Lena masuk ke dalam rumah sederhana, Lutfi ibunya langsung terkejut. "Ibu Lutfi, astagfirullah, Lutfi." Lutfi menghela nafas dan tersenyum. "Bu, kenalkan ini Lena, pacar Lutfi." Ibu Lutfi makin terkejut, bahkan ayah Lutfi yang sedang duduk di teras sampai menoleh dengan ekspresi kaget. "Ibu Lutfi, pacar? Anak Swedia? Ya ampun Lutfi." Suasana menjadi sedikit canggung, tetapi Lutfi langsung menenangkan mereka. "Bu, tenang, Lena itu baik, dan dia serius sama Lutfi." Orang tua Lutfi memang tidak mempermasalahkan anaknya mau berhubungan dengan siapa saja, tetapi satu hal yang membuat mereka ragu adalah perbedaan keyakinan. Ayah Lutfi berkata, "Kami tidak melarangmu nak, tapi kamu tahu masalah keyakinan itu sangat penting. Bagaimana kamu akan menjalani rumah tangga kalau berbeda agama?" Lutfi menunduk, ia tahu ini akan menjadi masalah besar. Namun sebelum ia bisa menjelaskan, Lena tiba-tiba berbicara dengan tegas. "Aku sudah memikirkan ini, dan aku ingin masuk Islam." Lutfi dan orang tuanya terkejut. "Lutfi, aku ingin jadi mualaf, aku sudah belajar sedikit tentang Islam dari Lutfi, dan aku ingin lebih mendalaminya." Orang tua Lutfi terdiam, lalu saling bertukar pandangan. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya tersenyum dan mengangguk. "Ibu Lutfi, kalau memang itu yang kamu yakini nak, kami tidak bisa menolak," kata ayah Lutfi, "kami menerima dengan lapang dada." Lutfi hampir tidak percaya bahwa semua ini terjadi begitu cepat. Tapi ia juga merasa lega dan bahagia. Setelah obrolan panjang itu, Lena tiba-tiba mengajak semua orang pergi ke pusat perbelanjaan di kota Lutfi. "Mau belanja apa, Lena?" tanya Lutfi. Lena tersenyum misterius, "Pokoknya ikut saja." Sesampainya di mall, Lena mulai membeli segala macam barang, mulai dari pakaian untuk keluarga Lutfi, perabotan rumah, hingga alat-alat elektronik. Lutfi mulai bingung dengan semua barang yang dibeli. "Lutfi, Lena ini terlalu banyak, buat apa semua ini?" tanya Lutfi. Lena tersenyum hangat, "Aku ingin rumahmu lebih nyaman, aku juga ingin keluargamu bahagia." Orang tua Lutfi terharu, bahkan ibu Lutfi berkali-kali meneteskan air mata melihat kebaikan hati Lena. Namun kejutan terbesar belum berakhir. Lena tiba-tiba meminta Lutfi untuk mengantarnya ke sebuah dealer mobil. "Lutfi, kamu serius mau beli mobil?" tanya Lutfi. Lena tertawa kecil, "Tentu saja, aku butuh kendaraan selama di sini, dan keluargamu juga pasti butuh mobil kan?" Saat Lena benar-benar membeli sebuah mobil baru, orang tua Lutfi hampir pingsan karena kaget. Bahkan warga kampung mulai heboh mendengar kabar ini. Tetangga, "Loh, Lena beli mobil buat siapa?" Orang kampung, "Ya ampun Lutfi dapat pacar tajir." Semua orang terkejut melihat wanita asing yang baru saja datang ke kampung itu tiba-tiba membeli mobil untuk keluarga Lutfi. Namun bagi Lena, semua ini bukan masalah besar. Ia hanya ingin memastikan bahwa keluarga Lutfi hidup dengan lebih nyaman. Sore itu kehidupan Lutfi berubah total. Siapa sangka wanita yang awalnya hanya ia kenal lewat aplikasi perkenalan kini bukan hanya hadir dalam hidupnya, tetapi juga membawa kebahagiaan yang tak pernah ia duga. Malam itu setelah capek seharian berbelanja, mereka mengobrol di teras rumah sederhana. Ketika orang tuanya sudah pada tidur, Lena yang masih sangat rindu, begitupun Lutfi, tidak bisa tertahan lagi, apalagi Iman yang setipis tisu. Mereka pun kembali bercocok tanam, kini seakan sudah memahami Lena. Lutfi tidak susah lagi membuat kebun,
Lena banjir berkali-kali. Lena semakin menyayangi sosok Lutfi. Keyakinannya memilih Lutfi dan mencintainya seakan menjadi takdir yang tidak terduga. Setelah beberapa minggu tinggal di Indonesia dan resmi menjadi mualaf, Lena mulai merasa semakin dekat dengan keluarga Lutfi dan kehidupan di kampung. Ia semakin mencintai budaya Indonesia, terutama adat Sunda yang kental di lingkungan Lutfi. Suatu sore, Lena dan Lutfi duduk berdua di teras rumah, menikmati teh manis sambil mengobrol santai. Lena tersenyum misterius. "Lutfi, aku ingin mengatakan sesuatu." Lutfi, yang menyesap teh, penasaran, "Apa itu?" Lena berkata, "Aku ingin kita segera menikah dengan adat Sunda." Lutfi nyaris tersedak. "Hah?" Lutfi menatap Lena dengan mata membelalak. Ia tidak menyangka bahwa Lena ingin menikah secepat ini, apalagi menggunakan adat tradisional. "Lena, ini mendadak sekali, kami belum ada persiapan sama sekali." Lena tersenyum tenang. "Tidak apa-apa, yang penting aku dan kamu sudah siapkan? Soal persiapan, aku yang tanggung jawab." Lutfi semakin terkejut. Orang tua Lutfi yang mendengar percakapan itu pun langsung datang menghampiri. "Ibu Lutfi, Lena, kamu serius ingin menikah sekarang? Ini butuh persiapan yang matang." Lena mengangguk mantap, "Saya serius, Ibu. Saya akan mengurus semuanya. Mulai dari dekorasi, catering, pakaian adat, semuanya akan saya siapkan." Orang tua Lutfi saling pandang, masih belum percaya, namun melihat kesungguhan Lena, mereka akhirnya mengangguk setuju. Lena langsung bergerak cepat. Dalam hitungan hari, ia sudah menyewa wedding organizer lokal untuk mengurus dekorasi dan catering, memesan pakaian adat Sunda, serta mengatur jalannya acara. Ia bahkan memesan undangan pernikahan dan membagikannya kepada warga kampung, termasuk perangkat desa dan tokoh masyarakat tetangga. 1. Ya ampun, ini pernikahan siapa? Kok kayak nikahan pejabat? Tetangga 2, Lutfi beneran dapat jodoh bule, terus nikahnya adat Sunda pula. Heboh sekampung ini mah. Di hari-hari menjelang pernikahan, rumah Lutfi dipenuhi oleh ibu-ibu yang membantu memasak dan mempersiapkan hantaran. Lena pun ikut serta dalam semua prosesnya. Ibu-ibu kampung bule, tapi mau ikut repot masak juga. Masya Allah, calon mantu teladan. Lena yang mengenakan daster sederhana tampak senang membantu mengulek sambal dan menyiapkan makanan khas Sunda seperti nasi liwet, ayam bakar, dan aneka jajanan tradisional. Tibalah hari yang dinanti-nanti. Sejak pagi, rumah Lutfi sudah dipenuhi warga kampung yang ingin menyaksikan pernikahan tak biasa ini. Lena tampil anggun mengenakan kebaya Sunda lengkap dengan siger emas di kepalanya. Kecantikannya semakin memukau dengan riasan khas pengantin Sunda. Sementara itu, Lutfi memakai baskap dan belangkon khas Sunda, tampak gagah meskipun masih gugup. Pernikahan mereka berlangsung dengan adat lengkap, mulai dari sungkeman kepada orang tua, prosesi saweran, hingga ritual membasuh kaki suami sebagai tanda bakti seorang istri. Saat Lena membasuh kaki Lutfi, para tamu bersorak, "Subhanallah, bule tapi ngerti adat kita." Sementara itu, prosesi saweran membuat anak-anak dan warga kampung semakin heboh karena Lena dan Lutfi melemparkan koin dan permen sebagai simbol kebahagiaan. Setelah semua tamu pulang dan malam semakin larut, Lutfi dan Lena duduk di beranda rumah mereka yang kini sudah direnovasi dengan bantuan Lena. Lutfi tersenyum lembut, "Aku masih nggak percaya, sekarang kita sudah menikah." Lena tertawa kecil, "Aku juga, tapi aku tahu dari awal bahwa aku ingin hidup bersamamu, Lutfi." Mereka saling bertukar senyum penuh kebahagiaan. Lena yang malam itu mengenakan pakaian dinasnya membuat Lutfi bersemangat sekali, apalagi mereka sekarang sudah halal, dan Lutfi menjelaskan dengan detail kepada istrinya apa itu halal. Berbagai jurus dan gaya malam itu digunakan, sampai orang tua Lutfi tersenyum bercanda. "Ada gempa di kamar sebelah," katanya. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, Lena menyampaikan keinginan besar yang mengejutkan Lutfi. Suatu malam setelah makan malam bersama, Lena menatap Lutfi dengan lembut sambil menggenggam tangannya. "Lena sayang,
Aku ingin kita pindah ke Swedia. Aku ingin kamu membantuku mengurus restoran peninggalan orang tuaku. Lutfi menatap Lena dengan mata terbelalak. Lutfi, pindah ke Swedia. Lena, iya Lutfi. Lena tersenyum, restoran itu bagian dari keluarga, dan aku ingin kamu menjadi bagian darinya juga. Lutfi terdiam. Ia tidak pernah membayangkan akan tinggal di negeri asing. Lebih dari itu, ia khawatir bagaimana perasaan orang tuanya jika ia harus pergi jauh dari mereka. Namun, Lena tersenyum penuh keyakinan dan berkata, "Kita tidak akan pergi begitu saja. Aku ingin orang tuamu ikut dulu ke Swedia, tinggal bersama kita sebentar, agar mereka tahu bahwa kamu akan baik-baik saja di sana." Lutfi berpikir keras. Orang tuanya tentu akan sulit beradaptasi di negeri asing. Namun melihat keseriusan Lena, ia akhirnya mengangguk. Lena segera menyiapkan semua dokumen, termasuk visa dan tiket pesawat untuk Lutfi dan kedua orang tuanya. Hari keberangkatan pun tiba. Orang tua Lutfi masih tampak canggung saat memasuki bandara internasional. Ibu Lutfi berkata, "Ya Allah, naik pesawat jauh begini, gimana kalau nanti ibu mabuk udara?" Ayah Lutfi tertawa kecil. "Santai Bu, anggap saja naik angkot ke kota." Lutfi hanya tersenyum melihat betapa polosnya orang tuanya menghadapi perjalanan pertama mereka ke luar negeri. Setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka tiba di Swedia. Begitu keluar dari bandara, udara dingin langsung menyambut mereka, kontras dengan udara panas di Indonesia. Orang tua Lutfi tampak menggigil, sementara Lena dengan cekatan menyodorkan mantel tebal untuk mereka. "Selamat datang di Swedia," katanya dengan senyum cerah. Namun, kejutan terbesar bagi Lutfi dan orang tuanya terjadi ketika mereka tiba di rumah Lena. Saat mobil mereka berhenti di depan sebuah rumah besar bergaya klasik dengan halaman luas yang tertutup salju, orang tua Lutfi ternganga tak percaya. Ibu Lutfi berbisik ke Lutfi, "Nak, ini rumah atau istana?" Lutfi juga terkejut, "Aku juga nggak tahu, Bu." Lena hanya tersenyum dan menggandeng tangan Lutfi, masuk ke dalam rumah. Interiornya begitu mewah, lantai kayu mengilap, lampu kristal yang menggantung di langit-langit, dan perabotan elegan khas Eropa. Namun kejutan belum selesai. Keesokan harinya, Lena membawa mereka ke restoran keluarganya. Ketika mereka tiba di lokasi, Lutfi dan orang tuanya mengira akan melihat restoran kecil biasa. Namun yang mereka lihat adalah sebuah restoran besar, lebih mirip hotel berbintang 5. Lutfi berbisik ke Lena, "Ini restoran atau perusahaan kuliner?" Lena tertawa kecil, "Dua-duanya." Di dalam restoran, terdapat puluhan karyawan, termasuk beberapa saudara. Lena yang turut mengelola bisnis keluarga tersebut. Orang tua Lutfi hanya bisa terdiam melihat betapa suksesnya keluarga Lena. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa wanita yang kini menjadi menantu mereka adalah seorang pengusaha besar di Swedia. Selama hampir 1 bulan tinggal di Swedia, orang tua Lutfi mulai beradaptasi dengan kehidupan di sana. Lena memastikan mereka nyaman, mengajak mereka jalan-jalan ke tempat wisata terkenal, serta mengenalkan mereka pada makanan khas Swedia. Namun pada akhirnya, mereka harus kembali ke Indonesia. Di bandara saat akan berpisah, Ibu Lutfi menangis sambil memeluk Lutfi erat. "Ibu Lutfi, Nak, jaga dirimu baik-baik di negeri orang. Jangan sampai lupa sama kami di kampung," kata Ibu Lutfi. Lutfi menahan air mata. "Iya Bu, aku janji akan sering pulang, dan Lena juga akan sering ke Indonesia." Lena tersenyum lembut, "Kami akan selalu menjaga komunikasi, Bu." Setelah berpamitan, orang tua Lutfi akhirnya kembali ke Indonesia, meninggalkan Lutfi dan Lena di Swedia untuk memulai hidup baru mereka. Lutfi yang awalnya hanya seorang pemuda sederhana dari Jawa Barat kini berada di negeri asing, berdiri di sisi wanita yang ia cintai, siap menghadapi tantangan baru sebagai suami dan mitra bisnis Lena. Mereka pun hidup bahagia, membangun masa depan bersama. Dalam perjalanan hidup, tak ada yang benar-benar bisa menebak kemana takdir akan membawa kita. Lutfi, seorang pemuda sederhana dari Jawa Barat,
Tak pernah membayangkan bahwa perkenalannya dengan seorang wanita asing di dunia maya akan mengubah seluruh hidupnya. Lena, seorang wanita kuat dan mandiri dari Swedia, juga tak pernah menyangka bahwa hatinya akan berlabuh pada pria yang jauh dari dunia yang ia kenal. Namun, cinta tak pernah memilih berdasarkan jarak, bahasa, atau budaya. Cinta hanya mengenal ketulusan dari pertemuan sederhana. Mereka tumbuh bersama, menembus batas perbedaan, hingga akhirnya berdiri berdampingan, memulai babak baru di negeri yang jauh. Meskipun mereka harus meninggalkan sebagian dari kenyamanan lama, mereka menemukan kebahagiaan baru dalam satu sama lain. Demikian ending dari kisah ini. Terima kasih buat kalian yang selalu setia dengan channel ini. Semoga kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya, selalu diberi kesehatan, yang belum dapat jodoh, semoga mendapatkan jodoh yang terbaik. Jangan lupa like, komen, subscribe. Terima kasih.